Selamat pagi, salam dan salam jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan di channel Suara Sabda Natal pada hari Minggu 31 Desember 2023 pada perayaan keluarga Kudus Nazaret dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas hari baru dan rahmat hidup yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau telah mengusir kegelapan dunia dengan kedatangan cahaya-Mu. Kami mohon, pandanglah kiranya kami dan khususnya keluarga-keluarga dengan wajah berseri, agar kami dapat memuji agungnya kelahiran Putra-Mu yang tunggal dengan suara yang pantas, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan pada channel Suara Sabda Natal di Hari Raya Keluarga Kudus Nazaret. Saya ambil dari ketiga bacaan suci hari ini, yakni Kejadian bab 15 ayat 1-6, dilanjutkan bab 21 ayat 1-3, juga dari surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 8, dilanjutkan ayat 11-12 dan 17-19, dan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22-40, yang akan membingkai seluruh isi renungan pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur dan 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan yang menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sekarang sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea.
anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, tema renungan pada channel Suara Sabda Natal pada Minggu Keluarga Kudus Nazaret pagi ini saya beri judul Kebahagiaan Keluarga Kudus Nazaret menjadi model kebahagiaan hidup keluarga masa kini. Hidup berkeluarga atau rumah tangga dan perkawinan adalah sebuah panggilan Allah dan jawaban manusia yang adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bersepakat membentuk kebersamaan hidup dalam suka dan duka untuk saling membahagiakan dan terarah kepada kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan memiliki hakikat atau sifat satu dan tak terceraikan dalam pandangan gereja kita. Dan tentang hidup rumah tangga atau perkawinan ini merupakan amanat dan perintah dari Allah sejak awal penciptaan. Bandingkan Kejadian bab 2 ayat 23 sampai 24. Maka sudah sepatutnya orang Kristiani bersyukur dan jangan melihat pilihan hidup berumah tangga itu pilihan salah dan penuh dosa, tapi sebuah pilihan hidup yang mulia, suci dan saleh yang tidak jauh berbeda dengan pilihan hidup menjadi seorang imam biarawan biarawati. Jika orang memilih hidup menjadi imam biarawan biarawati mengharuskannya menghayati kaul kemurnian atau selibat dengan tidak menikah. Orang yang memilih hidup berkeluarga juga menghayati hidup selibat dengan cara tersendiri, yakni setia selalu dengan pasangannya dan tidak melirik pada pria idaman lain atau wanita idaman lain. Inilah selibat keluarga. Jadi singkat kata, selibat bukan milik orang berjubah saja, tapi juga milik pasutri yang terungkap dalam kesetiaan dengan pasangan hidupnya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, tujuan utama dari hidup berkeluarga adalah yang bersepakat untuk membangun rumah tangga itu mau saling membahagiakan. Kebahagiaan rumah tangga semakin lengkap dan sempurna bila mereka dikaruniai anak. Namun tidak berarti keluarga yang belum dikarunia anak tidak bahagia. Belum tentu. Siapa yang bilang dong? Karena banyak keluarga yang belum dikarunia anak tetap bahagia dan saling setia. Karena pasutri itu memahami dan menghayati dengan baik tujuan utama dan pertama dari perkawinan, yakni saling membahagiakan, dan yang terarah kepada kelahiran dan pendidikan anak. Bukan anak menjadi tujuan satu-satunya dari perkawinan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Abraham adalah tokoh perjanjian lama yang sungguh menghayati nilai-nilai luhur perkawinan sebagaimana diamanatkan Tuhan dalam Kejadian bab 2 ayat 23 sampai 24, dan yang ditegaskan Yesus dalam kaitan dengan hakikat dan sifat dari perkawinan itu sendiri. Ia taat dan setia dengan Sara istrinya yang disebut mandul sampai lansia. Kesetiaan dalam hidup perkawinan Abraham terhadap Sara istrinya yang oleh kebanyakan orang disebut mandul dan memalukan karena tidak memberikan keturunan kepada Abraham ternyata berbuah manis. Allah mendengar keluhan Abraham karena seorang budaknya yang akan menjadi ahli waris. Di masa lansia Allah melengkapi kebahagiaan keluarga Abraham dan Sarah, di mana dari rahim Sarah yang dikatakan mandul itu lahir seorang anak. Bagi Abraham melengkapi kebahagiaan mereka dan menjadi ahli waris. Semua ini karena iman Abraham akan janji Allah. Semua ini bisa terjadi dan menjadi mungkin karena iman Abraham. Abraham menjadi tokoh iman, walau tidak ada dasar untuk berharap kepada Abraham kepada Allah, namun Abraham tetap percaya dan berharap pada janji Allah kepadanya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, keluarga Kudus Nazaret adalah keluarga yang sungguh-sungguh bahagia dan beriman di hadapan Allah dan manusia. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudari? Karena Maria dan Yosef sungguh menjadi orang tua yang punya rasa takut kepada Allah. Hal itu nampak dalam kesetiaan mereka dalam menjalankan semua perintah Allah kepada mereka.
Yesus secara manusia seperti kita, ia sungguh menjadi anak yang patut mendapat pujian dan apresiasi, karena ia hidup dalam ketaatan kepada Bapanya di surga dan kepada Yosef bapa pengasuhnya. Maria dan Yosef disebut keluarga kudus bukan berarti mereka tidak melewati tantangan hidup keluarga sebagaimana keluarga-keluarga masa kini. Tidak, tantangan hidup keluarga Maria dan Yosef nampak dalam nubuat Simeon dan Hana sang nabi perempuan. Saat Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah, dan di sana Nabi Simeon meramalkan nasib hidup Yesus, Maria dan Yosef yang penuh tantangan. Dan dalam asuhan keluarga Maria dan Yosef, Yesus bertumbuh menjadi besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Hidup rumah tangga dan perkawinan adalah hidup yang tidak luput dari duka dan kecemasan, kegembiraan dan harapan. Keluarga Abraham dan iman Abraham sendiri, juga kehidupan keluarga kudus telah mengajarkan kita tentang nilai-nilai luhur kehidupan berumah tangga, dan orang harus siap menghadapi aneka tantangan dalam hidup bersama. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas santapan sabda yang kami dengar dan renungkan hari ini. Semoga sabda-Mu yang kami dengar dan renungkan mendorong kami para pasutri untuk semakin saling setia di tengah tantangan hidup rumah tangga dan perkawinan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke rumah-rumah ibadat pagi ini, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, dan juga dalam ibadah dan ekaristi kita, senantiasa dinaung, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.